Selamat siang. Perkenalkan nama saya Tiara Delia. Saya dari jurusan Manajemen. Hari ini saya ingin mempresentasikan tugas pengantar bisnis mengenai profil bisnis martabak NTR. Untuk profil singkatnya, nama usaha Martabak Bangka, alamat di Jalan Damai Raya nomor 17, RT 12, RW 2 Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggerahan, Kota Jakarta Selatan. Untuk harga di sini sekitaran untuk martabak manis dan mulai dari harga 17.000 sampai 45.000. Untuk yang telur 24.000 sampai 45.000. Di sini menyesuaikan ukuran, ada yang besar, ada yang sedang. Kemudian untuk modal awal 10 sampai 15 juta, sistem usahanya sendiri tanpa karyawan. Kemudian segmentasi konsumen. Kalau ditanya siapa konsumennya, yang pertama udah pasti pembeli Indomaret karena berjualannya di depan Indomaret. Yang kedua, warga sekitar Jalan Damai. Ketiga, driver ojol. Keempat, anak muda yang sedang nongkrong. Dan juga kelebihannya banyak yang mampir dadakan habis belanja di Indomaret. Selanjutnya, mulai dari cara bisnis dijalankan. Operasionalnya gimana? Lokasinya gerobak mangkal di depan Indomaret. Biar rame, jam buka mulai dari jam 5 sampai jam 12, bisa lebih jika menyesuaikan jika stok martabaknya belum habis. Dan ini dihandle sendiri oleh Bapak Udin. Untuk omset 1 sampai 5 juta, 1,5 sampai 2,5 juta per hari. Jam ramenya itu di sekitar jam 7 sampai jam 10, menyesuaikan jam rame di Indomaret. Kemudian tujuan bisnisnya itu ada 3. Yang pertama, ekonomi buat balik modal dan laba bersih 15 sampai 20 juta per bulan untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk kebutuhan keluarga Bapak Udin. Untuk sosialnya berharap dapat membuka lapangan pekerjaan untuk 2 sampai 3 orang warga sekitar, eh, berkem- dan berharap dapat berkembang target buka cabang kedua. Untuk fungsi produksi, proses produksinya input bahan seperti tepung, telur, gula, susu, kacang, keju, mesis itu untuk martabak manis. Ada juga yang pandannya. Terus kemudian ada daging, daun bawang, lalu cuka, timun, acar, dan yang lain-lain itu untuk martabak telur. Di sini juga ada kendala mulai dari harga telur yang mahal, keju yang naik, kemudian gas 3 kilo yang langka. Analisis SWOT, ada strength, lokasi depan Indomaret, traffic tinggi, weakness owner, weaknessnya kekurangannya ownernya handle sendiri, jadi jam kerja lebih panjang. Opportunity, target buka cabang kedua, treat kompetitor martabak lain di area. Untuk fungsi produksi, sudah disebutkan tadi ada input tepung, telur, gula, susu, keju, kacang, mesis, daging, daun bawang, kulit martabak. Kemudian ada fungsi pemasaran 4P. Produk martabak Bangka otentik, tebal, topping full, ada varian premium biar beda dari pesaing. Price-nya harga menengah 25.000 sampai 45.000, lebih murah dari kafe atau hotel, tapi kualitas, kebersihan, dan rasa tetap terjaga. Tempatnya lokasi strategis, depan Indomaret Damai 2, aktif di GoFood atau GrabFood. Promosinya masih mulut ke mulut dari konsumen. IG belum aktif dan promo khusus pembeli aplikasi di hari-hari tertentu. Ini mungkin karena Pak Udinnya sendiri masih gaptek, belum memahami
belum terlalu memahami bagaimana cara promosi menggunakan media sosial. Jadi untuk promosinya masih dari mulut ke mulut, dengan konsumen yang datang langsung ke tempat. Kemudian ada fungsi keuangan dasar. Cara catat jual beli dicatat di buku dan di HP. Modal bahan dibeli tiap 2 hari sekali. Pendapatan dipisah untuk belanja, kebutuhan sehari-hari, tabungan. Dan ada kendalanya belum pakai aplikasi kasir, rekening pribadi, dan usaha belum dipisah, susah hitung APP dan laba bersih akurat. Untuk kendala memang Paudin ini karena masih sendiri, dia belum berkembang, masih hanya baru punya satu cabang, jadi belum pakai kasir, dan dia ada itu menggunakan gerobak. Kemudian ada nilai tambah dan keunggulan kompetitor. Adonan resep bangka asli, topping banyak, tidak pelit, buka sampai malam, banyak varian rasa dan ukuran. Untuk di tempat Pak Udin ini, varian rasanya ada banyak. Seperti tadi ada keju, ada kacang, mesis, ada juga yang adonannya itu menggunakan pandan. Jadi mungkin nanti rasanya berbeda dengan yang biasanya. Terus porsinya itu ada yang sedang, ada yang kecil. Jadi kalau ada konsumen atau pembeli, ya mungkin kayak pengen makan martabak, tapi dia cuma sendiri. Kalau untuk beli takutnya nggak habis atau gimana, kebetulan di Pak Udin ini menyediakan untuk porsi kecil untuk dimakan sendiri dan juga untuk porsi yang lebih banyak untuk dimakan bersama keluarga atau teman-teman. Kemudian kenapa sih martabak MTR ini laku? Sudah yang pertama itu karena usahanya sudah berjalan cukup lama dan terpercaya. Rasanya konsisten, selalu enak, kualitas terjaga. Kemudian variannya ada banyak, jadi menjadi daya tarik tersendiri untuk menarik pelanggan. Pelayanan cepat walaupun antri karena owner sudah berpengalaman. Kemudian keunggulan lokasi depan Indomaret. Indomaret itu merupakan titik kumpul warga, jadi nggak perlu promo. Jadi nggak perlu promo yang besar-besaran. Karena orang lewat aja mampir ke Indomaret udah lihat kalau di situ ada tukang martabak. Strategis dan aman. Pembeli nyaman beli di malam hari. Impuls buying 40%, pembeli yang mau ke yang hanya sekadar mau ke ATM atau belanja di Indomaret terus tiba-tiba ngeliat ada yang jualan martabak akhirnya yang tadinya nggak mau beli akhirnya jadi beli. Kemudian pemanfaatan teknologi dan digital. Untuk Pak Udin sendiri ini usahanya baru menggunakan GoFood dan GrabFood aja. Omsetnya itu bisa sampai 60% dari online. Karena kalau di online itu jangkauannya lebih luas dan mungkin ada konsumen yang pengen makan martabak tapi malas untuk keluar atau tidak ada kendaraan bisa pesan lewat online. Terus juga Pak Bapak ini menyediakan WhatsApp PO, terima pesanan online secara besar untuk acara besar atau acara ulang tahun dengan cara kalau misalnya ada dengan cara menyertakan nomornya di banner atau bertanya meminta nomor kepada pelanggan tetap. Untuk pemasaran digital, kendalanya QRIS aktif, customer tidak perlu bawa uang tunai, transaksi cepat, aman, dan menghindari uang palsu. IG atau TikTok belum maksimal, belum ada promosi, masih andalkan rating tinggi di GoFood dan review konsumen. Kendala owner gaptek, takut salah input harga di aplikasi dan belum bikin konten video biar FPP. Jadi untuk pemasarannya ini eh, sudah bisa pembayaran menggunakan QRIS. Jadi tidak perlu repot-repot untuk konsumen yang malas membawa uang cash
bisa menggunakan QRIS, dan juga bisa meminimalisir terjadinya uang palsu atau hal yang tidak diinginkan hal terjadi. Kemudian untuk prospek, tantangan, dan saran. Prospeknya, usaha bagus dan berkembang. Martabak martabak ini disukai oleh semua umur, semua kalangan, tidak bosan karena varian rasa. Untuk prospeknya menurut saya untuk usaha martabak ini sangat bagus karena hampir semua kalangan itu pasti suka martabak manis atau bahkan martabak telur dan juga jadi bisa cepat berkembang. Tantangannya mungkin kalau lagi cuaca hujan deras, pembeli malas keluar dari Indomaret, jadi omsetnya anjlok atau karena Bapak Udin ini kan dia usahanya masih pakai gerobak ya, jadi belum sewa ruko atau yang lainnya. Jadi kalau hujan bisa berpengaruh ke penjualan. Terus juga kalau renovasi Indomaret, jam tutup atau renovasi traffic hilang 60%. Artinya kalau Indomaret ini ada renovasi yang mengharuskan tokonya itu tutup, otomatis pembeli atau konsumen yang biasanya eh, beli di Indomaret, terus tiba-tiba ngeliat tukang martabak ingin beli juga itu berkurang. Terus SDM belum adanya karyawan offline GoFood kalau driver lama karena ini usahanya sendiri dan belum memiliki cabang, jadi Bapak Udin ini handle semuanya sendiri. Jadi mungkin kalau seandainya pesanan yang datang langsung lagi banyak, terus ada pesanan online juga yang masuk, jadi agak membutuhkan waktu yang cukup lama. Terus munculnya persaingan martabak kekinian, harga promo dan aktif di TikTok. Karena kan kalau untuk Bapak Udin ini dia belum aktif di media sosial lainnya karena belum mengerti bagaimana caranya promosi menggunakan media sosial. Jadi mungkin kendalanya di sini juga. Untuk saran, buat menu baru kekinian dengan topping dan nama yang unik agar viral menarik konsumen. Belajar konten TikTok buat video durasi pendek 15-30 detik karena TikTok ini jangkaunya luas. Tujuannya agar lebih banyak orang tahu dan beli martabak di sini. Eh, jadi saran saya untuk mungkin buat menu baru kekinian, contohnya menunya mungkin biscoff, Ovomaltine, atau nama-nama yang unik seperti kayak yang ada supaya konsumen ini tertarik ingin mencoba karena dari namanya yang unik ini dan juga mungkin bisa buat video durasi pendek yang isinya itu menyebutkan menu-menu atau varian rasa apa aja yang dijual dan juga menyebutkan lokasi atau penjualan tempat martabak NTR ini ada. Tujuannya ya tadi supaya banyak orang-orang yang eh, bukan hanya daerah itu aja, tapi daerah tempat lain yang pengen mencoba martabak di tempat Bapak Udin ini. Jadi jangkauan konsumennya bisa lebih luas lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.